Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pater Adi Tiala SPD senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan Embun Sabda di hari Sabtu 13 Februari 2021. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak kita untuk merenungkan hati Yesus yang berbelas kasih. Saya ajak kita merenungkan hati kita sebagai pengikut Yesus juga harus menjadi hati yang selalu berbelas kasih. Saudara dan saudariku seiman, dalam Injil hari ini kita berjumpa dengan cerita bagaimana Yesus yang tergerak hatinya oleh belas kasihan karena jumlah orang yang begitu banyak yang mengikuti dia dan mereka tidak mempunyai makanan. Menarik bahwa Yesus tidak serta-merta membuat mujizat, mengadakan roti buat orang banyak itu yang dikatakan dalam Injil berjumlah 4.000 orang. Tetapi Yesus bertanya kepada para muridnya, berapa roti ada padamu? Untuk saya, saudara dan saudariku, di sini Yesus mau supaya para muridnya juga berpartisipasi. Yesus mau para muridnya juga belajar mempunyai hati yang berbelas kasih. Karena saudara dan saudariku, untuk seluruh pengikut Yesus adalah satu keharusan, adalah satu kewajiban untuk mempunyai hati yang berbelas kasih. Hati yang berbelas kasih adalah gambaran dari hati Allah sendiri yang penuh dengan kasih dan cinta. Hati Allah yang penuh dengan kasih dan cinta itu manusia sudah rasakan dengan kehadiran nyata, real dalam diri Tuhan Yesus. Saudara dan saudariku seiman, Yesus yang menggandakan roti dan ikan buat 4.000 orang, membuat mereka makan kenyang. Mereka puas. Sekali lagi, kepuasan itu lahir atau keselamatan itu ada karena hati Yesus yang berbelas kasih. Pesan buat kita para pengikut Yesus zaman ini saya kira jelas, saudara dan saudariku seiman. Yesus mau supaya kita juga mempunyai hati seperti Dia, hati yang berbelas kasih. Hati yang berbelas kasih yang kemudian mendorong untuk melakukan perbuatan belas kasih juga. Saudara dan saudariku, buat mereka, buat kita yang seharusnya mempunyai hati yang berbelas kasih, hanya satu yang kita tahu, yaitu berbuat baik, kapan dan di mana saja, dan kepada siapa saja, tak pandang siapa orang itu, tak pandang kondisi dan situasi apapun. Hati yang berbelas kasih, saudara dan saudariku seiman, akan melahirkan sikap menolong. Hati yang berbelas kasih akan melahirkan sikap memaafkan. Hati yang berbelas kasih akan melahirkan sikap mengampuni. Hati yang berbelas kasih akan melahirkan sikap damai. Hati yang berbelas kasih akan melahirkan sikap tidak cemburu. Hati yang berbelas kasih akan melahirkan sikap tidak iri hati. Dan masih banyak hal-hal yang luar biasa yang bisa lahir dan dapat sekali lahir dari hati yang berbelas kasih. Dan tentunya semuanya ini sekali lagi karena Tuhan sendiri sudah menunjukkan bagaimana Dia berbelas kasih kepada kita. Bagaimana hatinya yang berbelas kasih itu membuat kita kemudian menjadi dikasihi dan dicintai. Saudara dan saudariku seiman, hati yang berbelas kasih akan sungguh membuat kita, memampukan kita
menjadi anak-anak Allah, menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk segala rahmat, kasih, dan cinta-Mu. Terima kasih untuk rahmat anugerah iman yang sudah kami terima. Bantulah kami untuk selalu memiliki hati yang berbelas kasih, yang kemudian memampukan kami untuk melakukan perbuatan belas kasih terhadap siapa saja, kapan dan di mana saja. Tolonglah kami ya Allah, bantulah kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan serta-Mu, kita sekalian semua orang yang kita sayangi, kita kasih, dan seluruh rencana usaha kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.